Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regian Destri Komaria, mahasiswi program Pascasarjana, program studi Magister Manajemen, Universitas Sangga Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis fraud, konflik kepentingan, dan budaya organisasi pada PT Medika Nusantara. Untuk kasusnya, PT Medika Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan alat kesehatan dan telah menjadi pemasok utama bagi sejumlah rumah sakit pemerintah selama beberapa tahun. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan memperoleh berbagai kontrak pengadaan alat kesehatan melalui proses tender. Berdasarkan hasil audit internal, ditemukan sejumlah penyimpangan yang mengindikasikan terjadinya praktik fraud dan pelanggaran etika bisnis meliputi pemberian komisi kepada beberapa pejabat di rumah sakit sebagai bentuk suap untuk mempengaruhi keputusan pengadaan, pengaturan proses tender sehingga pemenang telah ditentukan sebelumnya, kenaikan harga alat kesehatan hingga 40% dari harga yang wajar, serta markup biaya pelatihan yang dibebankan kepada pihak rumah sakit. Laporan hasil audit internal sengaja tidak dipublikasikan oleh manajemen dengan alasan dapat merusak citra perusahaan. Direktur utama bahkan berpendapat bahwa praktik-praktik tersebut merupakan kebiasaan bisnis yang sudah berlangsung lama sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran yang perlu segera diperbaiki. Kasus ini akhirnya terungkap melalui laporan seorang whistleblower yang melaporkan berbagai pelanggaran kepada pihak berwenang. Terungkapnya kasus tersebut menimbulkan dampak yang signifikan, antara lain kerugian finansial, menurunnya reputasi perusahaan, hilangnya kepercayaan para pemangku kepentingan, serta meningkatnya risiko sanksi hukum dan administratif. Permasalahan etika yang terjadi diantaranya yaitu praktik suap, konflik kepentingan, manipulasi proses tender, markup harga alat kesehatan, markup biaya pelatihan, manipulasi dan penyembunyian informasi, budaya organisasi yang permisif terhadap fraud, kegagalan kepemimpinan etis, lemahnya tata kelola perusahaan, dan pelanggaran tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk teori yang terkait, diantaranya fraud triangle, yang menjelaskan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tiga unsur utama, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Selain itu ada fraud diamond, yang menambahkan satu elemen baru, yaitu capability atau kemampuan. Dan corporate governance yang merupakan sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, dewan komisaris, dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip transparansi, accountability, responsibility, independence, dan fairness. Selain itu, ada teori business ethics yang merupakan seperangkat nilai moral yang menjadi pedoman perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Prinsip utama etika bisnis meliputi kejujuran, integritas, keadilan, tanggung jawab, profesionalisme, dan penghormatan terhadap hukum. Lalu ada whistleblowing system yang merupakan mekanisme pelaporan pelanggaran yang memungkinkan karyawan maupun pihak eksternal melaporkan dugaan fraud secara aman, rahasia, dan bebas dari tindakan balasan. Dalam kasus ini, fraud baru terungkap setelah adanya laporan dari seorang whistleblower. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi audit internal dan mekanisme pengawasan perusahaan belum berjalan secara efektif. Lalu ada ISO 37001 Anti-Bribery Management System yang merupakan standar internasional mengenai sistem manajemen anti penyuapan yang bertujuan mencegah, mendeteksi, dan menangani praktik suap dalam organisasi. Selain itu ada Environmental, Social, and Governance. ESG merupakan kerangka yang digunakan untuk menilai keberlanjutan perusahaan berdasarkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Lalu ada compliance management, yang merupakan sistem yang memastikan seluruh aktivitas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar profesi, kebijakan internal, dan prinsip etika bisnis. Stakeholder yang terkait dan terdampak dari kasus ini diantaranya direksi dan manajemen, karyawan, auditor internal, rumah sakit pemerintah, pemerintah, pasien dan masyarakat, investor atau pemegang saham, supplier atau mitra bisnis. Untuk risiko bisnis yang terjadi diantaranya adalah
risiko keuangan, risiko hukum dan kepatuhan, risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategis, dan keberlanjutan. Untuk alternatif solusi yang dapat dijalankan diantaranya dengan memperkuat good corporate governance, menerapkan sistem manajemen anti penyuapan, mengoptimalkan whistleblowing system, memperkuat sistem pengendalian internal dan compliance management, dan membangun budaya etika dan integritas. Untuk roadmap implementasi tata kelola anti korupsi dilaksanakan dalam waktu 24 bulan. Untuk tahap 1, periode 0 sampai 3 bulan, fokusnya adalah komitmen organisasi. Program utamanya penyusunan kebijakan anti korupsi, Code of Ethics, pembentukan unit compliance, fraud risk assessment, dan outputnya adalah kebijakan anti korupsi disahkan dan peta risiko fraud tersedia. Pada tahap 2, periode 3-6 bulan, fokusnya penguatan tata kelola. Program utamanya, implementasi GCG, e-procurement, revisi SOP pengadaan, due diligence vendor, penguatan audit internal. Outputnya, pengendalian internal lebih efektif dan proses pengadaan lebih transparan. Tahap 3, periode 6-12 bulan, fokusnya budaya integritas. Program utama, pelatihan anti korupsi, fakta integritas, deklarasi konflik kepentingan, whistleblowing system. Outputnya, budaya integritas meningkat dan sistem pelaporan berjalan efektif. Tahap 4, periode 12-18 bulan, fokusnya sistem anti-suap. Program utamanya, implementasi ISO 37001, pengendalian gratifikasi, audit kepatuhan, integrasi ESG. Outputnya, sistem manajemen anti-suap berjalan dan kepatuhan meningkat. Tahap 5, periodenya 18-24 bulan. Fokus, evaluasi berkelanjutan. Program utama, audit berkala, evaluasi KPI, fraud risk assessment, continuous improvement. Outputnya, tata kelola anti korupsi berjalan secara berkelanjutan. Implementasi roadmap dipimpin oleh direksi dan dewan komisaris dengan dukungan unit compliance, audit internal, divisi SDM, divisi pengadaan, serta seluruh unit kerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kasus ini yaitu kasus PT Medika Nusantara menunjukkan bahwa praktik fraud terjadi akibat kombinasi lemahnya tata kelola perusahaan, budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan, serta sistem pengendalian internal dan kepatuhan yang belum berjalan secara efektif. Praktik suap, konflik kepentingan, pengaturan tender, markup harga, dan penyembunyian hasil audit merupakan bentuk pelanggaran etika bisnis yang berdampak pada kerugian finansial, meningkatnya risiko hukum, menurunnya reputasi perusahaan, serta hilangnya kepercayaan stakeholder. Analisis menggunakan fraud triangle dan fraud diamond menunjukkan bahwa fraud dipicu oleh adanya tekanan, kesempatan, rasionalisasi, serta kemampuan pelaku dalam memanfaatkan kelemahan sistem. Sementara itu, perspektif good corporate governance, business ethics, whistleblowing system, ISO 37001 anti-bribery management system, ESG, dan compliance management menegaskan bahwa pencegahan fraud memerlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, berintegritas, dan didukung oleh sistem kepatuhan yang kuat. Oleh karena itu, PT Medika Nusantara perlu menerapkan strategi yang terintegrasi melalui penguatan good corporate governance, implementasi ISO 37001, optimalisasi whistleblowing system, penguatan compliance management, serta pembangunan budaya etika yang dimulai dari komitmen pimpinan. Dengan langkah tersebut, perusahaan tidak hanya mampu mencegah terulangnya fraud, tetapi juga meningkatkan kepercayaan stakeholder, memperkuat daya saing, dan mewujudkan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.